Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina dengan NPI 211000129 kelas 4D jurusan Manajemen S1 Reguler. Di sini saya akan membacakan materi mengenai statistik ekonomi yang merupakan tugas dari dosen pengampu Umia SEM. Yang pertama, ada definisi statistika. Statistik berhubungan dengan koleksi dan analisa dari data untuk memecahkan masalah nyata. Ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan juga interpretasi atau penafsiran data. Secara ilmiah, dalam kerangka proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketidakpastian dan bias. Definisi statistika menurut Schaum S. dan Murray R. Spiegel bahwa statistik merupakan metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, perangkuman, dan penganalisisan data di samping terkait pula dengan metode-metode untuk penarikan kesimpulan yang valid. Selanjutnya histori dimulai pada zaman Babilonia dan Mesir. Daftar biaya asuransi pengiriman barang-barang lewat laut yang ditentukan oleh masa lampau data statistik abad ke-14. Era informasi, data yang besar, demografi, data transaksi, perilaku pelanggan, foto satelit. Terdiri dari data main, data reduction, kemudian ada elements of statistics, yaitu data collection, experimental design, survey, sampling, observational study, data analysis, descriptive statistic, and statistic graphic, and statistic inference. Bagian ilmu statistik yang pertama, statistik deskriptif, digunakan apabila peneliti hanya bertujuan mendapatkan ringkasan data yang dimilikinya. Kedua, statistik inferensi digunakan apabila peneliti membuat suatu kesimpulan tertentu. Ketiga, teori probabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, analisis keputusan. Secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif-alternatif tidak diketahui. Perlu mempelajari statistik, menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, serta membuat rencana dan juga ramalan. Data, ada data kuantitatif berbentuk angka, contohnya seperti jumlah siswa, jumlah penduduk diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran seperti skor hasil tes, berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Data kualitatif berbentuk kualitas seperti asal suku, jenis kelamin, dan lain-lain. Data kualitatif, data non-metrik, data nominal, yaitu data yang paling rendah dalam level pengukuran data, contohnya seperti pendidikan, jenis kelamin, data ordinal, data yang memiliki tingkatan data atau urutan data, data kategorikal, data dalam jenis ya atau tidak, data numerikal, jenis data diskrit, dan data kontinu. Data kuantitatif, data metrik, interval, data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya. Kemudian rasio, data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Data rasio adalah data yang bersifat angka, dalam arti yang sesungguhnya dan memiliki titik nol. Sumber data, ada data primer, yaitu wawancara langsung, tidak langsung, pengisian kuesioner. Data sekunder, terdiri dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, dan FAO. Elemen statistik, populasi, sampel variabel, inferensi, pengukuran reliabilitas. Kemudian populasi versus sampel. Populasi merupakan kumpulan semua individu dari jenis objek yang mempunyai perhatian penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang datanya dikumpulkan dalam penelitian. Kemudian contoh dari populasi yaitu seluruh karyawan di perusahaan X, sedangkan sampel karyawan bagian produksi. Pengambilan sampel pada statistik inferensi menentukan hasil inferensi. Idealnya sampel diambil secara random, kemudian pengambilan sampel yang tidak tepat dapat menyebabkan bias atau systematic error. Variabel dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui, hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui.
Dan variabel adalah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Variabel kontinu dan diskrit merupakan sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contoh dari variabel kontinu seperti tinggi seseorang, misalkan 60 cm, 67,5 cm, dan sejumlah n anak dalam sebuah keluarga yang bernilai misalkan salah satunya dari 0, 1, 2, dan 3, tapi tidak mungkin 5 atau 3, 4, 5, 7, merupakan contoh dari variabel diskrit. Statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung di dalam sampel. Tingkat kepercayaan adalah bagian dari populasi yang tidak dapat terwakili. Lalu ada kesalahan karena ketidakpastian atau error. Dan skala nominal dapat diaplikasikan pada data kategori di mana kategori ini yang ditujukan untuk diidentifikasi dijumpai dengan pecahan angka yang tertera di label tidak mempunyai nol mutlak. Contohnya seperti modus dan frekuensi. Skala ordinal adalah diaplikasikan untuk membedakan kategori yang dapat diurutkan. Contohnya seperti median dan juga presenting. Skala interval adalah diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dan perbedaan antara dua nilai yang dapat dihitung dan diinterpretasikan. Contohnya seperti mean dan standar deviasi. Kemudian skala rasio dapat diaplikasikan untuk data yang dapat diurutkan dilakukan operasi aritmatik. Contohnya seperti mean dan variasi. Metodologi statistik yang pertama, identifikasi persoalan. Kedua, pengumpulan fakta-fakta. Ketiga, pengumpulan data asli yang baru. Keempat, klasifikasi data. Kelima, penyajian data. Keenam, analisis data. Aplikasi komputer yang dapat digunakan yaitu dalam statistik, microstat, Core Express, Tape Statistik, AMOS, Riscale, AHP, SPSS, Microsoft Excel. Metode kuantitatif itu KSB, LinkedIn, Metastock, FU, dan DS Form for Windows. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.